Regulasi untuk Pak Hasbullah, seperti apa Anda melihat regulasi ini bisa mampu mendukung atau justru mungkin masih membatasi untuk perkembangan layanan telemedicine di tanah air? Ya, saat ini memang ada masalah di regulasi, khususnya dari soal payment ya. Sebagai contoh misalnya pasien JKN, ini kan sekarang 225 juta orang sudah menjadi peserta JKN. Dan JKN itu membayar dokter umum, dokter praktek umum, namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu dengan kapitasi. Yang kalau ada telemedicine, mungkin tidak bisa membayarnya dari situ ya. Jadi bagaimana membayar pasien-pasien yang peserta JKN supaya tidak perlu bayar lagi out of pocket ya dari kantongnya sendiri. Nah sekarang kalau yang bayar sendiri sih nggak ada masalah begitu ya. Tapi kalau dia mau menikmati dijamin dengan JKN, nah kita belum mempunyai regulasi yang baik dan regulasi juga harus mempunyai evidence base dulu dasarnya apakah ini akan lebih efektif, lebih efisien atau tidak. Bisa jadi lebih efektif tapi mungkin tidak efisien. Ya, efisien dalam artian besaran klaimnya yang ditakutkan adalah kalau dengan telemedicine BPJS tidak punya kontrol nanti klaimnya begitu tinggi ya tambah defisit terus. Itu bagian yang menjadi concern masalah. Kalau dari luar soal pembayaran ini juga ada persoalan misalnya kalau seorang dokter meresepkan melalui scan kemudian dikirim, apakah itu bisa dianggap suatu praktek berizin, izin prakteknya, dan karena izin praktek sekarang membatasi di 3 tempat dan visi yang masih berlangsung selama ini adalah kalau dokter praktek di tempat itu ya dia mengeluarkan mengeluarkan resep untuk pasien yang ada di situ ya. Nah sekarang bagaimana kalau Dr. Alfon meresepkan pasien yang ada di Surabaya ini boleh apa enggak? Ini hal-hal yang masih harus dibahas bersama urusan efektivitas, kevaliditan dari resep, tanggung jawabnya, dan juga persoalan pasar ya bisa jadi kemudian dokter di Surabaya wah kalau kayak begini aku nggak kebagian pasar dong ini dihabisin oleh Halodoc di Jakarta semua ada walaupun Halodoc juga banyak tempatnya di mana-mana ya itu bagian yang perlu waktu lah untuk kita dapat menetapkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat yang memang demand-nya akan tinggi kalau perkiraan saya dan juga keakuratan dari pengobatan atau efektivitas dan juga fairness di antara para pelaku, di antara para dokter, para providers telemedicine. Itu bagian yang masih harus dibahas bersama-sama. Oke, saya mau ke Mas Alfon. Kalau untuk terkait yang tadi juga disinggung oleh Pak Hasbullah tentunya terkait dengan asuransi, mungkin JKN dan juga beberapa provider asuransi. Seperti apa sih untuk pelayanan di dalam layanan telemedicine-nya? Kalau kita sendiri di Halodoc untuk kita sudah bekerja sama dengan perusahaan asuransi di mana nasabah mereka mayoritas nasabah korporat tentunya, sehingga asuransi mereka itu mengcover layanan kesehatan di platform Halodoc. Jadi pasien yang pemegang polis asuransi tersebut bisa konsultasi online secara gratis ke dokter-dokter pilihan kami, dan mereka juga bisa menebus obat sesuai dengan diagnosa yang diberikan dokter, dan itu bisa langsung memotong plafon dari asuransi tersebut. Nah, emang yang tadi Prof. Hasbullah bilang, untuk layanan JKN dan sebagainya, itu masih dalam tahap diskusi gimana caranya kita bisa mengintegrasi layanan yang lebih baik lagi. Saya juga setuju dengan Profesor Hasbullah, masalah pembayaran, masalah pasar, itu tetap kita harus diskusikan dengan regulator, dengan government juga, dengan Kemenkes dan BPJS tentunya, supaya semua seluruh aspek masyarakat juga bisa menikmati layanan ini dengan baik. Oke, berarti belum ada kewajiban begitu bekerja sama juga dengan BPJS atau JKN? Saat ini kita masih banyak diskusi sih sama mereka untuk apa yang kita bisa sinergikan guna membantu penetrasi masyarakat lebih baik lagi sih. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.